Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru, yang mana di sini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber ya, terkait dengan posisi bagus untuk P3, peluang lulus ASN 2023 P3 formasi jabatan PJOK jika misalkan formasi kebutuhannya itu ada 80, kemudian pelamar dari P3 ternyata hanya 26 dan pelamar umum itu hanya 20. Berarti sudah tidak ada lagi P1-nya ya untuk PJOK di daerah ini, di salah satu instansi ya yang dibocorkan oleh subscriber yang sepertinya juga masuk dalam kategori P3 ini. Yang terjadi pertanyaan sekarang, apakah posisi P3 ini aman Bapak Ibu ya kalau kondisinya seperti ini? Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, terkait dengan pelamar umum ya, pelamar pada kebutuhan umum, siap-siap. Hari ini adalah merupakan, sekarang sudah tanggal 8 ya, 8 Oktober, insya Allah besok tanggal 9 Oktober itu adalah merupakan hari terakhir untuk pelamar P3 untuk bisa resume di portal SSC ASN 2023, seperti itu kira-kira ya. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk seleksi administrasi insya Allah nanti dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 ya. Kemudian nantinya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Jadi siap-siap saja, mudah-mudahan pelamar P1, P2, P3, P4 bisa lulus seleksi administrasi. Nah, di sini ada yang bertanya seperti ini Bapak Ibu, di kabupatennya ini ya, ada di kabupaten saya formasi PJOK itu ada 80 ya. Ada 80 untuk formasi PJOK, kemudian pelamar P3 itu sebanyak 26 orang ya. Sedangkan untuk pelamar umum 20 saja teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pelamar prioritas 3 masuk dalam kondisi aman? Nah, jadi ceritanya di sini tidak ada lagi pelamar P1-nya ya. Jadi kalau menurut kami pribadi, kalau saya tanggapi pertanyaannya ini, karena formasi PJOK ini lumayan banyak, itu sekitar 80 orang ya. Pelamar P3-nya cuma 26, kemudian pelamar umumnya 20 saja. Jadi nantinya kan urutannya seperti ini Bapak Ibu ya. Urutannya itu kan dulu P1, P2, kemudian P3, kemudian P4. Ternyata P1 sudah habis, P2 juga sudah habis, otomatis tinggal P3. Nah, P3 nanti inilah yang akan menguasai 80 formasi ini, sedangkan jumlah P3-nya ini cuma 26. Berarti P3 ini agak santai nantinya, sepanjang linear dengan ijazah PJOK, maka P3 ini dipastikan akan mendapatkan penempatan. Ya, kenapa? Karena tinggal mengikuti tes CAT BKN saja dan tidak ada nilai ambang batas yang dipakai. Kalau tidak ada nilai ambang batas dipakai, berarti betul-betul berapapun nilai yang didapat ya, berapapun nilai yang didapat artinya akan diurut berdasarkan peringkat 1 sampai 26 orang. Ini kemungkinan akan mengisi formasi secara keseluruhan. Jadi P3 ini sepanjang tidak ada P1-nya, tidak ada P2-nya, P3 ini yang merupakan guru olahraga ini dipastikan akan terangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu, karena jumlah formasinya 80, sedangkan guru P3-nya cuma 26. Dan salah satu kelebihan dari guru P3 itu adalah tidak menggunakan nilai ambang batas dan hanya menggunakan nilai tertinggi yang didapat berdasarkan tes CAT BKN. Jadi tidak ada nilai ambang batasnya Bapak Ibu, sehingga berapapun nilai yang didapat itulah yang akan menjadi penentu kelulusan untuk pelamar prioritas 3. Jadi kalau misalkan nantinya ini 26 P3 ini diangkat, otomatis kalau kita berbicara bagaimana dengan posisi P3, saya menganggap bahwa posisi P3 ini sudah aman 100% Bapak Ibu ya. Jadi sisa formasi dari P3 ini akan diperebutkan lagi oleh pelamar umum. Nah, jadi pertanyaan, apakah pelamar umum juga dijamin untuk lulus karena formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar umum? Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa admin katakan belum tentu? Karena kalau pelamar umum itu menggunakan nilai ambang batas ya, menggunakan
passing grade. Jadi kalau passing grade-nya kurang, maka tidak bisa lulus. Berbeda dengan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Kalau pelamar prioritas 3 itu kan tidak menggunakan nilai ambang batas nantinya. Jadi berapapun nilai yang didapat itu akan diurut berdasarkan nilai tertinggi. Akan diambil peringkat 1 sampai peringkat 26, dan kebetulan memang jumlah P3 yang ada di daerah ini cuma 26 Bapak Ibu ya, cuma 26, sedangkan formasinya 80. Jadi kemungkinan tinggal diurut 1 sampai 26 itu bisa mengisi formasi guru olahraga. Karena kenyataan di lapangan memang formasi guru olahraga itu banyak, sedangkan pelamarnya itu sedikit Bapak Ibu. Di berbagai daerah itu seperti itu, kekurangan guru olahraga karena semakin banyak guru olahraga yang sudah pensiun Bapak Ibu ya. Ini menjadi salah satu realitas ya. Jadi besar sekali peluangnya untuk P3 guru olahraga berjumlah 26 ini. Selamat ya. Apakah posisi P3 aman kalau kondisi seperti ini? Saya katakan aman 100% Bapak Ibu. Dasarnya ada di mana? Dasarnya ada di sini. Oke, kita coba cek di bagian sini teman-teman ya, di bagian pengurutan penempatan ya. Di bagian sini teman-teman bisa melihat ya secara mendetail. Ini dia Bapak Ibu guru penempatan PG ya, guru 2021. Ini kan seperti ini ya. Nah, kebetulan di sini guru PG-nya sudah tidak ada. Kemudian THK 2 juga sudah tidak ada, sedangkan jumlah formasinya 80 guru olahraga Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya yang akan menjadi prioritas kembali itu adalah guru honorer negeri ya, masa kerja 3 tahun ke atas atau dikenal dengan istilah P3. Nantinya otomatis P3 ini bakalan mengisi semua formasi. Setelah tes CAT BKN kemungkinan akan mengisi formasi. Kenapa? Karena tinggal mengikuti tes saja, tetapi tidak menggunakan nilai passing grade, tidak menggunakan nilai ambang batas ya. Itu yang menjadi kelebihannya. Kemudian satu lagi di sini. Nah, statement saya di sini teman-teman ya, diperkuat di Kemenpan RB nomor 649 ya, tentang juknis pengadaan seleksi P3K guru. Kita bisa cek di bagian bawah sekali teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini di diktum keberapa itu ya, di diktum ke-31. Nah, ini dia. Oke. Diktum ke-31 di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi untuk P3 olahraga ini itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi kalau misalkan formasinya 80 sedangkan P3-nya cuma 26, kemudian tidak ada P1, tidak ada P2, jadi yang 26 ini tinggal mengikuti tes CAT BKN. Setelah itu akan diurut 1 sampai 26. Kebetulan cuma 26 berarti akan mengisi formasi keseluruhan ya, yang ada 80 ini akan diambil 26 formasi, sehingga seluruh guru P3 di daerah ini kemungkinan akan diangkat menjadi ASN. Nah, sisanya itu akan diperebutkan oleh pelamar umum. Nah, kebetulan masih ada sekitar 60-an formasi, sedangkan pelamar umumnya ini cuma 20. Apakah dijamin langsung terangkat semua? Nah, tidak dijamin teman-teman ya. Kenapa? Karena di diktum ke-32 dikatakan pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau misalkan 20 orang ini itu tidak memenuhi nilai ambang batas untuk pelamar umum, maka tidak bisa mengisi 60 formasi guru olahraga yang ada di daerah ini. Jadi yang sebenarnya diuntungkan di sini adalah pelamar P3 Bapak Ibu ya. Kenapa pelamar P3 diuntungkan? Karena kebetulan tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi ketika misalkan P1 habis, P2 habis dan masih banyak formasi, maka kemungkinan besar pelamar prioritas 3 ini juga akan diangkat menjadi ASN karena jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar prioritas 3 ya. Karena tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kita lihat yang terakhir di sini. Ini adalah passing grade-nya untuk pelamar umum ya. Nah, dilihat di sini ini adalah passing grade untuk pelamar umum, bukan untuk pelamar khusus ya, karena pelamar khusus itu tidak menggunakan passing grade. Nah, kebetulan untuk guru penjas itu nilai passing grade-nya cuma 170 ya. Guru kelas cuma 180. Jadi sangat terendah ya menurut hasil pribadi. Bahasa Inggris nilai passing grade-nya 185. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.